Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun, rezekinya berlimpah, orang tua, istri, suami, dan anak-anaknya juga dalam keadaan sehat walafiat. Bagi yang belum berkeluarga, mudah-mudahan disegerakan jodohnya ya, dipertemukan dengan orang yang tepat yang bisa menemani sahabat semua hingga akhir hayatnya. Amin amin ya robbal alamin. Jadi teman-teman, pada kesempatan video kali ini perjalanan saya menuju Bukit Tahura Sultan Adam. Jadi kemarin alhamdulillah diberikan kesempatan bisa jalan-jalan ke sini bareng adik-adik saya. Jadi mereka berdua boncengan dan saya sendiri boncengan dengan istri saya. Jadi pada video kali ini saya ingin menyampaikan sedikit informasi dan kondisi jalannya ya teman-teman ya. Ini perjalanan pertama kali saya menuju Bukit Tahura Sultan Adam dan kondisi jalannya amat sangat bagus dan mulus. Jadi teman-teman, ini video perjalanannya nggak akan saya skip sedikit pun untuk kondisi jalannya, sehingga teman-teman nanti bisa tahu, bisa menyimpulkan sendiri gimana jalannya. Untuk rutenya sendiri teman-teman boleh searching atau buka Google Map-nya ya untuk yang mau ke arah sini. Jadi untuk kondisi jalannya seperti ini. Jika teman-teman buka Google Map-nya pasti sampai di tempat atau di TKP dengan tepat kok pokoknya. Jadi teman-teman, sedikit informasi dari kami untuk tempat wisata ini. Jadi Tahura Sultan Adam ini lokasinya itu berada di Kalimantan Selatan, tepatnya berada di Jalan Insinyur Pangeran Muhammad Nor atau PM Nor ya, biasa kita tahu, di Desa Mandiangin Timur, Kecamatan Karangintan, Kota Matapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Rutenya sendiri jika teman-teman start dari Banjarmasin itu memakan waktu kurang lebih 2 jam. Tapi ini karena saya startnya dari Banjarbaru, perjalanannya kurang lebih hanya 1 jam ya teman-teman ya. Untuk Bukit Tahura Sultan Adam ini sendiri itu luasnya sekitar 112 hektar. Merupakan kawasan konservasi terbesar di Kalimantan Selatan, mencakup Kabupaten Banjar dan Tanah Laut. Kenapa dinamai Sultan Adam? Tentunya ada alasan tersendiri, yaitu untuk menghormati Sultan Adam, yaitu beliau penguasa Kesultanan Banjar pada abad ke-19. Kemudian kawasan ini diresmikan melalui keputusan Presiden tahun nomor 52 tahun 1989. Apa aja yang membuat tempat ini istimewa? Tentunya banyak flora dan fauna yang ada di lokasi ini. Mulai dari floranya dulu nih, banyak kayu-kayu nih yang ada di hutan ini, seperti kayu ulin, kayu meranti, kayu damar, serta untuk faunanya atau hewan-hewannya, hewan-hewan endemik tentunya seperti bekantan, uwa-uwa, beruang madu, dan macan dahan. Kemudian di tempat wisata ini sendiri itu banyak air terjun ya teman-teman ya. Saya nggak begitu hafal nama air terjunnya itu apa-apa aja, tapi yang pasti itu banyak air terjunnya. Ada tempat-tempat bersejarah juga seperti kolam Belanda, para layang di Mandiangin, dan trekking di Bukit Batu. Tersedia juga area glamping, taman anggrek, arboretum untuk pengalaman belajar yang menyenangkan. Untuk tempat wisatanya sendiri teman-teman itu buka mulai dari jam 8 sampai jam 16 waktu Indonesia Tengah ya. Jadi pagi-pagi kalau teman-teman mau start dari Banjarmasin, boleh tuh mulai dari jam 6 pagi atau jam 7 sampai sini sudah tempat wisatanya sudah buka pastinya. Jadi ini kita sudah masuk jalan yang mulai kecil tapi jalannya masih mulus aspal. Saya nggak nyangka juga
jalannya masih mulus sampai ke atas puncak nanti. Teman-teman, kita nikmati perjalanannya ya. Yuk. Nah teman-teman, jadi sebelum menjadi tempat destinasi wisata seperti sekarang ini, kawasan Tahura Sultan Adam ini dahulunya adalah hutan pendidikan milik Universitas Lambung Mangkurat. Tanahnya dulu dipinjamkan oleh masyarakat melalui sosok tokoh lokal yang bernama Kai Jahari dan dimanfaatkan sebagai tempat penelitian bagi mahasiswa dan akademisi Universitas Lambung Mangkurat. Kemudian pada saat penjajahan Belanda, wilayah ini sudah dikenal oleh masyarakat dan digambarkan sebagai gunung paling ganas pada masanya. Dan juga nih menurut cerita, kawasan ini sempat difungsikan sebagai tempat istirahat dan pengobatan. Bahkan pada zamannya sudah ada fasilitas kolam renang, tempat olahraga, aliran sungai yang bisa kita temui di atas bukit nanti ya. Jadi memang tempatnya juga dulu pada masa era Belanda itu sudah banyak tempat-tempat seperti pemandian air panas, kemudian benteng-benteng bersejarah, dan pada sekarang ini sudah dikelola dengan baik oleh pemerintah setempat menjadi tempat wisata. Jadi ini beberapa saat lagi nih teman-teman, ini kita sudah mulai nanjak jalannya. Nanti kita akan ketemu satu titik tempat dimana orang banyak mampir atau singgah. Nah ini teman-teman tempat loketnya ya, loket masuknya sendiri. Loket masuknya sendiri itu untuk sepeda motor itu dihitung per sepeda motor, yaitu satu sepeda motor Rp10.000, dan untuk per orangnya di Rp12.000. Jadi pada saat saya masuk ini, saya masuk berempat, itu di tarif Rp50.000, dan untuk motornya 2 motor di Rp20.000. Jadi totalnya itu Rp70.000. Untuk kendaraan roda 4 sendiri itu satu roda 4-nya kena biaya di Rp25.000. Jadi tidak hitung per mobil, tapi dia hitung satu mobil itu Rp25.000, dan dihitung juga jumlah orang di dalam mobilnya ya. Jadi hitung per kepala berapa. Jadi lumayan memang kalau misalnya pergi satu keluarga 5-6 orang gitu, ya bisa sekitar 200 ribuan lah untuk masuk. Nah ini kita masuk lewat di tugunya, di gapuranya, di Mandi Angin Geosite. Di sedikit kilas teman-teman, saya sempat foto-foto saat masuk di gapuranya ini ya. Nah ini dia, welcome to Meratus Geopark, Jalan Mandi Angin Geosite Tahura Sultan Adam. Baik sahabat, jadi ini salah satu tempat yang saya lewati ini yaitu kolam Belanda ya. Tadi sudah lewat tempatnya, saya nggak sempat foto atau video di kolam situ. Cuma saya langsung naik ke atas aja. Ini jalannya masih amat sangat mulus dan terus menanjak ke atas. Oh ya, sedikit informasi, ini jalan satu-satunya untuk menanjak ke atas ya teman-temannya, atau naik ke atas. Dan jalan ini juga yang dipakai kalau kita mau arah turun ke bawah. Jalannya kecil, menanjak, teman-teman bisa lihat sendiri, dan tidak semua jalan ada pembatas jalan atau dinding besi untuk pembatas jalan yang sebelah kiri yang ke arah jurang ya. Jadi pastikan teman-teman fokus jika berkendara di jalan yang ini, jangan sambil main HP atau sambil bercandaan sama teman-temannya,
karena ini yaitu jalannya kecil, kemudian juga sepi. Pastikan kendaraan teman-teman ke dalam keadaan sehat. Kemudian juga teman-teman jangan bercanda naik di jalan sini. Hati-hati, tetap fokus di jalan. Kemudian untuk kondisi jalannya teman-teman bisa nilai sendiri. Ini saya naik ke atas, alhamdulillah tidak banyak kendaraan yang turun dari atas. Tapi mungkin jika waktu liburan atau waktu akhir pekan, jalan ini pasti rame saya pikir, untuk yang kendaraan dari atas turun ke bawah atau dari bawah nih ya mau naik ke atas gitu. Pastikan kendaraan teman-teman baik-baik aja ya atau sehat jika mau naik ke tempat wisata ini. Untuk mobil sendiri sama, jalurnya juga pakai jalur ini juga, tidak pakai jalur yang lain. Jadi untuk mobil besar terutama pastikan teman-teman punya skill mengemudi yang baik jika mau naik ke puncak Taura Sultan Adam ini. Oke. Nah, ini dia sahabat, salah satu tempat di Taura Sultan Adam untuk camping ground ya. Ini wisata untuk camping bersama keluarga. Jadi kita bisa bermalam di sini dengan keluarga kecil kita atau bersama keluarga besar kita. Jadi untuk wisata camping ground ini sendiri itu hanya diperbolehkan hanya waktu event tertentu atau weekend saja ya. Sementara kalau di waktu hari kerja Senin sampai dengan Jumat tidak dibuka untuk wisata camping groundnya. Kalau beruntung ya di akhir-akhir waktu tertentu kita bisa mendapatkan view lautan awan dari camping ground ini. Oke, kita masih lanjut ke atas, jalannya masih meliuk-liuk sampai dengan ke atas. Jadi ini saya alhamdulillahnya tidak banyak kendaraan dari atas, yang turun ke bawah masih sepi. Tapi mungkin ya kalau sudah mau waktu tutup atau mau sore hari baru mulai ramai dari atas ya. Oh iya, saya juga sedikit memberikan informasi, tapi dan di video ini mungkin saya tidak tampilkan video saat saya pulang ke bawah. Itu kondisinya hujan deras teman-teman. Kemudian karena ini jalannya hanya dua arah, dari atas juga turun ke bawah, alhasil saya turunnya itu ya berpapasan banyak kendaraan dari bawah, yaitu motor atau mobil dari bawah mau naik ke atas juga. Jadi itu lumayan inilah, kondisi jalan juga kecil, mana hujan, terus banyak mobil yang naik ke atas. Jadi kemarin tuh sempat turunnya itu ya, saya pikir kalau ada dua jalur untuk turun itu sendiri, sedangkan sementara untuk jalur naik juga sendiri, itu lebih bagus lagi sih, lebih meminimalkan resiko kita terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Ya teman-teman, ini kita sebentar lagi mau sampai di tempat bukit yang viralnya ya, yang ramai orang di sana berkumpulnya. Ini sebentar kita lagi turun ke bawah. Oke, ini belok di depan ini ada belokan ke kiri, turun ke bawah sampai deh kita di tempatnya. Untuk fasilitasnya sendiri udah lumayan lengkap ya teman-temannya, ada cafe, ada musola, ada toilet. Jadi mau jam berapapun sampai di tempat ini itu kita masih bisa menyempatkan waktu untuk sholat lah, atau untuk ngopi-ngopi, untuk istirahat. Nah ini dia tempatnya guys. Nah sampai di Bukit Taura Sultan Adam, kondisinya lumayan ramai pengunjungnya, mulai dari dewasa sampai dengan anak-anak muda ya, sampai dengan anak-anak kecil malah. Oke guys, sampai di sini videonya. Terima kasih.